Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan bersama-sama mengajak rekan-rekan untuk bersama-sama melihat firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Ayub. Saya ambil tema hari ini, ya, setia di tengah-tengah kehilangan. Ya, kita menunggu untuk Pak Nathan mempersiapkan PPT-nya sambil kita menopang doa bersama, ya, sehingga PPT-nya bisa berjalan lancar, ya. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani hari ini. Kita semua sudah mengambil bagian, dan saat ini dalam menanti Pak Nathan kita menunggu share screen-nya, ya. Apakah bisa, Pak Nathan? Ya. Bisa. Ya, kalau perlu bantuan bisa ini kirim PPT-nya ke kami juga. Ya. Oke, Bapak Ibu yang sudah terlihat ya. Sudah. Ya, setia di tengah-tengah kehilangan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dahulukan dengan pembacaan firman Tuhan. Saya akan bacakan di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kita teruskan lagi pembacaan ayat 13. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang Sheba menyerang, merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan kepada Tuhan. Ayat 16, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata, api telah menyambar di langit dan membakar semua serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga aku dapat memberikan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu onta-onta dan merampasnya dan membuat penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang muda, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga aku dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Kemudian kita lihat ayat 2, pasal 2 ayat 7 ya. Ya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanyalah Ayub dengan kerah bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu.
Kita lihat Ayub pasal 42 ayat 5. Pasal 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa orang benar mengalami penderitaan? Mengapa orang benar mengalami penderitaan? Itu pertanyaan yang sering dipertanyakan, baik orang dalam perjanjian lama maupun kita yang hidup pada masa sekarang ini. Mengapa orang benar harus menderita? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang kita terlalu panjang untuk membahas pasal-pasal dalam kitab Ayub. Tetapi pada intinya, saudara, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat penyebab penderitaan yang dialami Ayub. Kita pertama, Ayub pertama, ya. Ayub telah kehilangan kekayaannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ayub kehilangan 11.500 ekor hewan. Pada zaman dahulu, seorang kaya diukur dengan apa? Banyaknya ternak yang dimiliki. Kalau zaman sekarang yang berbeda. Kalau orang dilihat kekayaannya diukur dengan apa? Banyaknya rumah yang dimiliki. Banyaknya bank tabungan di bank yang dimilikinya. Kemudian banyaknya rumah yang dimiliki. Dan kendaraan. Dan lain sebagainya. Tapi zaman itu, saudara, orang kaya dinilai oleh berapa banyaknya ternak yang dimilikinya. Sudah katakan tadi, Ayub telah kehilangan 11.500 ekor hewan. Kalau kita ambil aja ya, yaitu kita kali dengan 500.000, baik itu keledai, baik itu lembu, baik itu onta, baik itu macam-macam, saudara ya. Kita kalikan 500.000, berarti dia sudah hilang 5.750.000. Nah, saudara, itulah uang yang sudah hilang. Nah, jumlah nilai itu cukup besar kalau kita ukur ya, saudara, 5 miliar. Itu sebenarnya lebih daripada 5 miliar. Tapi saudara, dalam satu hari saja, dalam beberapa jam saja, Ayub telah hilang semua itu. Alkitab katakan, orang yang terkaya di sebelah timur, Ayub pasal 1 ayat 3, menjadi dalam 3 jam, dalam satu saat saja, dia sudah menjadi orang yang miskin. Posisi menjadi orang miskin bukan gampang. Kalau orang miskin jadi orang kaya, itu enak. Tetapi sekarang kaya jadi miskin, itu satu penderitaan. Jadi saudara kekasih, Ayub menderita kehilangan kekayaannya. Ayub telah hilang harta yang dimilikinya hanya dalam sekejap saja. Itu pertama. Yang kedua, Ayub kehilangan orang yang ia kasih. Dalam pembacaan tadi, dalam pasal 1 ayat 18 dan 19, saudara, sebenarnya panjang sekali, saudara. Itu dikatakannya, ketika baru saja ya dia meratap kehilangan hartanya, saudara. Sekarang dia tiba-tiba ada pembantunya datang memberitahukan bahwa 7 laki-laki anaknya dan 3 perempuan anaknya mati tertimpa rumah yang roboh karena angin badai. Saudara kekasih Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang dicintai dalam sekejap saja 10 anak meninggal. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara bisa bayangkan enggak? Dalam satu hari saja dia sudah kehilangan 10 orang yang dikasihi. Kita nggak usah banyak ngomong aja ya. 1 orang saja kita meninggal, keluarga kita, anak kita. Kita sudah merasakan kehilangan banget. Saya alami. Saya punya anak 3. 1 dipanggil Tuhan. 2 anak laki-laki, ya, 1 anak perempuan. Anak yang kecil itu dipanggil Tuhan. Saya benar-benar merasa kehilangan.
Itu baru satu saja, saudara. Sekarang saya punya hanya 2 anak saja. Saya sudah merasa kehilangan, sudah merasa tidak berdaya, sudah merasa tidak kuat lagi. Tapi Ayub bisa bayangkan 10 anak sekaligus hilang. Kalau kita hilang harta, mendingan ya, masih bisa dicari. Bekerja keras mendapatkan. Kalau hilang anak, 10 nyawa, apa bisa diganti dalam seketika? Nah, inilah Bapak Ibu kekasih, bahwa penderitaan Ayub, ya, pertama dia kehilangan kekayaan hartanya. Kedua, ia kehilangan yang orang dia kasih. Kalau saya katakan satu hal yang sangat susah sekali. Penderitaan Ayub cukup berat. Nah, saudara kekasih, di tengah-tengah itu saudara, Ayub masih bisa ya bertahan. Di tengah-tengah itu dia bisa tetap setia kepada Tuhan. Ketiga, saudara ya, Ayub kehilangan kesehatannya. Pasal 2 ayat 7, di situ kita bisa baca ya. Saya bacakan tadi situ ya. Kemudian iblis pergi ke hadapan Tuhan, ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Nah, Ayub bukan saja kehilangan hartanya, kehilangan orang yang dikasih, dia juga kehilangan kesehatannya. Bapak Ibu, kalau kita hilang kesehatannya, sungguh itu suatu yang sangat ya susah sekali. Banyak harta yang kita miliki, kita harus ya memberikan, ya, beli obat untuk kesehatan kita dengan berbagai upaya ya untuk menunjang kesehatan kita. Mungkin kita beli alat olahraga. Bapak Ibu yang kekasih Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan dia bisu. Nah, apakah dia mengalami penderitaan? Nah, Ayub dikatakan bisu-bisu. Nah, saudara, secara fisik, ya, secara penderitaan dia mengalami 2. 1, fisik. Dia sakit, bisu, dia garuk-garuk dengan beling. Seluruh tubuhnya, saudara. Itu secara fisik. Kedua, orang ini harus diasingkan, dipisahkan. Nah, saudara bisa bayangkan nggak? 2 penderitaan. Secara fisik sakit, dia harus diisolasikan. Nah, saudara Bapak Ibu kasih kita melihat, apakah sampai di situ saja? Tidak, Bapak Ibu. Ayub kehilangan persekutuan dengan orang yang ia kasihi. Bapak Ibu yang kekasih, orang dekat siapa? Orang yang dekat siapa? Tentu istri Ayub. Ya. Tetapi bagaimana reaksi daripada istri Ayub? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya, Ayub pasal 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wah, saudara, seorang istri, seorang pendamping mestinya harus apa? Mendukung. Yuk, kuatkan hatimu. Kita harus bertahan. Tetapi justru sini apa? Tidak ada persekutuan lagi. Tidak ada topangan lagi dari orang yang dekat. Malah dikatakan kutukilah Tuhanmu. Saudara, berarti dia sudah kehilangan persekutuan orang yang paling dekat. Bapak Ibu bisa bayangkan, kita hidup bersama-sama, tapi pasangan kita tidak mau lagi dekat dengan kita. Dia menjauh kita. Berarti persekutuan Ayub ya dengan istrinya sudah tidak ada lagi. Hilanglah. Nah, bukannya Ayub tidak mau, tapi istrinya ya menjauhkan diri. Kutukilah. Nah, kamu mau setia lagi, ikutlah Tuhanmu. Kalau saya nggak mau ikut, mungkin katanya istrinya seperti itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan Ayub tidak berhenti sampai di situ saja. Kita lihat Ayub kehilangan simpati dari teman-temannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ayub sungguh menderita. Memang kalau kita lihat dalam pembacaan, kalau kita membaca secara kitab
mengupas kitab Ayub ini secara keseluruhannya. Pertama-tama memang teman-teman Ayub menghibur dan menguatkannya. Tapi ujung-ujungnya, saudara, kalau kita baca sampai pasal 42, saudara, di situ kita melihat Ayub ya dikatakan kamu berdosa, Ayub. Kamu telah menyampingkan orang-orang janda-janda, orang-orang miskin. Itulah menyebabkan kamu menderita. Jadi mereka sudah kehilangan ya simpati dari teman-temannya. Memang pertama mereka simpati di awal-awal, tapi di akhir-akhir mereka meninggalkan Ayub. Saudara, cukup lengkaplah Ayub menderita. Tetapi apakah Ayub setia? Ayub tetap setia. Maka itulah tema saya, setia di tengah-tengah kehilangan. 5 kehilangan yang dialami si Ayub. Ya, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pelajaran rohani apa yang kita dapatkan dari kehidupan Ayub ini? Pertama, kita harus ingat, orang percaya bisa kehilangan segala sesuatu. Boleh kehilangan. Kalau Tuhan izinkan seperti Ayub, boleh, silakan. Tapi orang Kristen tidak boleh kehilangan imannya kepada Tuhan. Ayub telah kehilangan semuanya, tapi imannya kepada Tuhan tidak hilang. Itulah yang luar biasa kita lihat. Dia mengatakan, terpujilah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara kekasih, itu apa? Imannya tidak hilang, Bapak Ibu. Kita boleh tertimpa dengan segala kehilangan. Tapi ingat, iman kita jangan sampai hilang. Banyak orang imannya kandas di tengah jalan. Tinggalkan Yesus karena tidak dapat pasangan hidup. Tinggalkan Yesus karena nggak dapat posisi kedudukan naik pangkat terus. Kita sedih melihat orang seperti itu. Banyak orang meninggalkan, kehilangan imannya kepada Yesus. Karena jabatan, karena harta, karena wanita, tahta, harta, dan segala macam. Ayub kehilangan semua. Tapi dia tidak kehilangan imannya. Yang kedua, kerohanian baik yang merupakan benteng pertahanan yang kuat dari segala pencobaan yang dialami oleh Ayub. Apa itu artinya, saudara? Ayub dikatakan, saudaranya, Ayub dikatakan apa? Ayub dikatakan orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan dan ketekunannya. Hal-hal itulah yang membuat Ayub bisa bertahan yang kuat terhadap segala pencobaan. Ketika saudara menghadapi berbagai badai, cobaan, penderitaan, kehilangan, saudara, kalau saudara punya kerohanian yang baik, ya, punya kejujuran, takut akan Tuhan, ya, menjauhi kejahatan, hidup benar, tekun mengikut Tuhan, itulah bisa membuat saudara bisa tetap berdiri. Yang ketiga, terimalah segala musibah yang terjadi dengan sikap yang positif. Ya. Saudara kekasih, apa dikatakan Ayub? Yang sudah saya pernah kutip situ ya. Dikatakan sikap Ayub yang positif. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, itu sikap yang paling benar. Setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi, terimalah dengan positif. Keempat, ya, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan orang percaya itu ujung-ujungnya berakhir dengan hal-hal yang manis. Bapak Ibu yang kekasih Tuhan kita Yesus Kristus,
Kalau iblis memberikan apa? Yang manis terlebih dahulu, tapi yang pahit atau yang akhirnya yang menuju ke neraka. Tetapi Tuhan berbeda. Tuhan mungkin izinkan terjadi hal-hal yang pahit yang harus kita alami. Tapi ujung-ujungnya berakhir dengan yang manis. Nah, itu saudara kita harus tahu, saudara ya. Ayub penderitanya luar biasa. Begitu pahit, harus dialami penderitaan. Tapi ujung-ujungnya manis. Dia dipulihkan nanti kita melihat. Nah, itu diseizin Tuhan ya, saudara ya. Kelima, bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi merupakan salah satu cara Tuhan yang pakai untuk membuat orang semakin mengenalnya secara pribadi. Saya sangat senang sekali membaca ayat 42, saudara. Saya ingin bacakan lagi. Apa reaksi Ayub? 42 ayat 5. Hanya dari kata orang, aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dulu, kalau dengan bahasa saya, dulu ya, saya, kata Ayub mungkin dengan bahasa saya ini ya, saya hanya dengar orang tentang Tuhan, seperti apa Tuhan itu, ya, mendengar tentang engkau, Tuhan seperti apa, itu bisa saja terjadi seperti kita. Kita hanya dengar orang Tuhan, oh begini di Tuhan. Tapi kita nggak alami. Tetapi sini Ayub dikatakan, tetapi sekarang mataku memandang engkau sendiri. Oh, dikatakan dalam bahasa saya, dia sudah alami Tuhan itu dalam kehidupannya. Memandang Tuhan. Tadi hanya dengar tentang Tuhan dari pendengarannya. Sekarang dia sudah alami dalam kehidupannya. Saudara pun harus begitu, orang percaya. Kita nggak hanya dengar orang begini, orang bersaksi-saksi begini ya, luar biasa. Tapi itu nggak terjadi pada diri saudara. Tapi saudara harus mengalami, memandang, ya, mengalami kehidupan Tuhan dalam kehidupan saudara. Nah, itu artinya ada peningkatan, ya, dari mengenal hanya dia mendengar, tapi terus ditingkat menjadi orang yang mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Naik kelas orang bilang ya. Tidak hanya seperti itu saja. Nah, demikianlah firman Tuhan yang bisa sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara kekasih.